Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده من بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang yang dengannya pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga menggerakkan hati dan pikiran kita untuk istiqomah hadir di dalam thalabul ilm pada kesempatan malam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah jumlah pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting dan sangat relevan sekali dengan keadaan kita hari ini, yaitu terkait tentang siapa itu orang kafir. Dan yang dimaksud dengan tema ini, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh muallif, khususnya adalah berkaitan tentang para penguasa, ya, para penguasa yang itu tidak menjalankan hukum Allah. Apakah mereka bisa terkategorikan orang kafir, jatuh sebagai orang kafir murtad, ataukah tidak? Jadi fokus utamanya itu sebetulnya ke sana, yaitu terkait dengan para penguasa muslim yang mereka tidak menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka sudah jatuh ke dalam vonis murtad kufur ataukah tidak? Dan ini pembahasan yang sangat penting dan relevan, dan sejak zaman dulu, ya, sejak zaman runtuhnya khilafah Islamiyah, bahkan sejak zaman masih adanya kekhilafahan itu, pembahasan tentang penguasa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu menjadi suatu perdebatan, suatu diskusi yang senantiasa menarik untuk kita simak, ya. Dulu pada zaman dulu itu ada bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah contohnya tentang kafirnya penguasa Muslim yang menjalankan hukum hukum Timur Leste, apa, hukum apa ya, saya lupa, hukum non Islam lah pokoknya. Nah, yaitu ketika itu beliau menghukumi penguasa-penguasa yang daripada eh, dulu itu apa sih, Nepal itu, ya, yang menghancurkan Baghdad, ya, saya lupa, ya itu. Nah, jadi sejak dulu sudah ada apa namanya, eh, perdebatan atau diskusi seperti itu. Apalagi sejak jatuhnya Khilafah Islamiyah tahun 1924, perdebatan itu ya kemudian muncul lagi dan semakin ramai. Dan itu melahirkan berbagai macam gerakan, ya kan? Setelah Khilafah runtuh 1924 itu kan kaum muslimin dari berbagai macam belahan dunia itu berusaha untuk mengembalikan kembali kekhilafahan. Ditandai dengan adanya muktamar di Mesir, ya. Muktamar di Mesir itu kan intinya adalah upaya para ulama mengumpulkan para ulama seluruh dunia untuk membicarakan tentang khilafah ini, bagaimana cara mengembalikan kekhilafahan. Walaupun pada akhirnya acara itu bisa digagalkan oleh Inggris, ya, melalui anteknya. Begitu juga muktamar di Saudi, tapi itu lebih kepada bukan muktamar khilafah sih.
dan bagi pada muktamar yang memperkokoh kedudukan Ibnu Saud di Saudi. Termasuk di Indonesia juga diundang kan orang-orang yang kemudian datang ke sana seperti Hos Cokro Aminoto dan beberapa kalangan yang lainnya. Dan itu terus perjuangan itu lahir, di India lahir, di ini lahir, dan seterusnya. Yang mana upaya itu semua bermuara kepada bagaimana caranya mengembalikan pemerintahan Islam atau kekhilafahan. Namun mengalami berbagai macam kegagalan, nah, lahirlah kemudian sebagian kaum muslimin itu menggunakan cara-cara kekerasan dengan menganggap para penguasa ketika itu adalah kafir. Kenapa? Ya karena mereka tidak menjalankan hukum Allah yang dengannya menjadi pembenaran untuk membunuh mereka. Lahirlah Tanzim Al-Jihad di Mesir ya, yang kemudian apa namanya salah satu aksi yang paling terkenalnya itu kan adalah pembunuhan Anwar Sadat ya ketika parade militer di Mesir itu sebagai bentuk kekecewaan kelompok tersebut terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh Anwar Sadat dengan Israel dan di belahan bumi yang lainnya ya dengan argumentasi bahwa para penguasa muslim itu kafir ya karena mereka berhukum tidak dengan hukum Allah. Nah, ya, makanya itu terus menjadi perdebatan. Akhirnya di era kekinian banyak kemudian kalangan moderat yang tunduk kepada konsepsi Barat itu mencoba untuk bahasanya itu defensif apologetik ya. Mereka itu berdefensif mempertahankan diri bahwa Islam itu tidak mengajarkan seperti itu, tapi dengan mengakui apa yang menjadi tuduhan dari orang Barat. Salah satunya adalah ya konsepsi tentang berhukum dengan hukum Allah itu tidak saklek seperti itu. Yang intinya muter-muter menjadi legitimasi bolehnya seorang penguasa Muslim tidak menjalankan hukum sesuai kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dan dilegitimasi jadi boleh. Seperti sekarang kan, kalau di Indonesia ormas terbesar kan NU Muhammadiyah menerima kepemimpinan seperti sekarang. Dengan anggapan udah kesepakatan atau dengan anggapan ini adalah daru syahadah wa apalah muncul istilah-istilah baru yang tidak ada sebelumnya. Nah, makanya ini relevan sekali. Kita masuk ya itu sebagai mukadimah. Nah, jadi di sini makanya dikatakan wahiyya munassabatun fi bahthina hadza 'ala al-hukam fi darajatil ula. Jadi pembahasan kita lebih utamanya yang menjadi pembahasan intinya adalah terkait dengan para penguasa, ya para penguasa muslim. Bimakna mata yakfurul hakim. Bermakna kapan sih seorang penguasa itu bisa bisa divonis kafir ya? Wahal nastati'u takfirahu ma'a annahu yaqulu la ilaha illallah. Bisa nggak kita mengkafirkan penguasa padahal dia eh, apalah adalah orang yang mengatakan atau bersyahadat lah yang mengatakan la ilaha illallah. Hmm. Jadi beliau mengatakan aku lu wallahul musta'an inna kulla man irtakabal kufral bawah fahuwa fi ta'dadil kuffar ya sawaun kana hakiman au mahkuman. Jadi konsepsi awalnya siapapun orang muslim yang itu berbuat kekufuran yang nyata ya maka dia masuk ke dalam kategori kafir baik dia adalah seorang penguasa ataupun rakyat biasa. Siapapun muslimnya ketika dia berbuat perbuatan kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata itu seperti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyembah patung, sujud kepada patung, berikut beribadahnya cara beribadahnya orang kafir dan kekafiran-kekafiran nyata yang lainnya. Maka ketika seorang muslim melakukan tindakan seperti ini, maka dia masuk ke dalam kategori kafir, murtad. Baik dia adalah seorang penguasa ataupun bukan penguasa. Nah, amal hukam wa huwa mawdi'ul bahthi faqad azharul kufra al-bawah walladhi fihi min Allah burhan wa khususan hukam hadha zaman wa hum la yahkum la yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Nah, di awal beliau langsung ngegas ya bahasanya. Jadi di awal beliau mengatakan sungguh para penguasa muslim itu telah menampakkan kekufuran yang nyata yang di dalamnya eh, ada bukti daripada Allah, khususnya adalah para penguasa zaman ini yang menunjukkan secara nyata kekufurannya kepada Allah, yaitu mereka tidak berhukum kepada hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Ya. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan,
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhan kau Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau pemutus terhadap permasalahan yang mereka perselisihkan. Nah, jadi beliau di awal ini kayak ngegas, tapi nanti di akhirnya di penjelasan berikutnya ada detailnya. Jadi makanya bacanya nggak boleh setengah-setengah. Kalau bacanya setengah-setengah gawat ya. Jadi harus tuntas sampai akhir. Nah, makanya beliau mengatakan eh oleh karenanya tidak bisa dikatakan gara-gara mereka berkata la ilaha illallah maka mereka masih muslim contohnya. Itu nggak bisa. Para penguasa muslim itu adalah dajjaluna mukhadi'una gitu. Mereka para dajjal yang berkhianat. Perbuatan mereka menyelisihi firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Enak banget ini ayat ya. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengklaim bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau ya, mereka mengklaim seperti itu. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Tapi mereka justru ada keinginan iradah, kehendak untuk berhukum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Togut itu apa sih? Togut itu secara bahasa itu ma yatajawaz al-qadar. Sesuatu yang melampaui batas itu namanya togut. Ya. Secara istilah itu intinya togut itu adalah segala sesuatu ya yang dijadikan oleh manusia sebagai tandingan bagi Allah. Sebagai sesuatu yang untuk ditaati, diikuti, menjadi pemutus atas segala sesuatu permasalahan dia selain daripada Allah. Nah itulah togut. Jadi segala sesuatu yang dijadikan tandingan ya daripada Allah ya entah untuk ditaati entah untuk diikuti entah untuk berhukum ya yang itu meninggalkan Allah maka itu disebut tohut jamaknya tawagid makanya setan tohut kenapa karena setan itu adalah sesuatu yang diikuti dan ia menjadi tandingan bagi Allah artinya dia kufur kepada Allah nggak mau mengikuti apa yang menjadi apa namanya aturan Allah. Begitupun berhala-berhala itu tauhid juga. Berhala patung-patung itu tauhid. Kenapa? Karena dia dijadikan tandingan oleh manusia untuk diibadahi, ditaati ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut tauhid. Dan begitupun ya semua simbol, benda, bentuk pandangan, pemikiran, konsepsi, filosofi dan segalanya ketika itu dijadikan sebagai tandingan yang dengannya dia menjauh dari Allah, yang dengannya dia menolak tunduk beribadah, berhukum kepada apa yang Allah tetapkan, maka itu semuanya disebut dengan tauhid. Ya, sebagaimana perkataannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in itu gitu. Definisi tauhid itu seperti itu. Jadi tauhid itu bukan hanya didefinisikan setan, tapi tauhid itu bisa dari kalangan setan, manusia, ya, ataupun dari apa namanya hal-hal lain yang intinya dijadikan tandingan, yang itu dijadikan tandingan untuk Allah. Itu tauhid namanya. Nah, ayat ini menohok ya. Jadi ada orang-orang yang mengklaim mendeklar dirinya itu saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka ingin menyelesaikan problematika, mereka ingin berhukum, mereka justru mengambil hukum tauhid. Ya, hukum selain hukum Allah, tauhid itu berarti. Ya. Padahal mereka diperintahkan untuk mengkufuri tauhid, tidak boleh tunduk, taat, patuh kepada kecuali selain Allah. Gitu. Nah, makanya ya para pemimpin muslim yang tidak menjalankan hukum Allah dengan kriteria yang nanti akan dibahas, yaitu adalah orang yang meyakini ya. Jadi kalau ada pemimpin muslim, bahkan muslim itu sendiri bukan pemimpin, dia meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Contohnya dia meyakini bahwa demokrasi sistem politik yang paling baik, terbaik dalam eh, sistem berpolitik gitu ya, dan menyatakan Islam itu tidak baik, Islam itu tidak cukup. Jadi kita harus lebih memilih demokrasi sebagai jalan yang terbaik dan itu yang harus kita pegang. Maka ini biijma'il ulama dengan kesepakatan seluruh ulama dia bisa kafir. Bukan bisa kafir lagi, kafir. Ya, biijma'il ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sinkiti.
rahmatullahi alaihi dalam kitab Mudzakiratin fi Usulil Fiqhi, ya, dalam babul hukum itu beliau menjelaskan apabila ada seorang muslim meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, ya, maka dia kafir bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada khilaf di situ. Ya, tidak ada khilaf di situ. Makanya hati-hati sekali harusnya ya, seorang muslim hari ini banyak sekali yang meremehkan apa namanya, syariat. Walaupun ya kita katakan kalau ada muslim hari ini berkata seperti itu, kebanyakan kita kasih uzur dulu karena jahil, bodoh. Ya. Walil bayan, untuk penjelasannya, aku katakan al-hukamu arba'atun. Pemimpin muslim itu ada empat. Yang pertama adalah al-hakim al-muslim alladhi yutabbiqu syar'allah. Pemimpin muslim yang menjalankan syariatnya Allah secara kafah. Mukminan bihi, dengan meyakini syariat tersebut, wa bi aqidatihi, dan dengan keyakinannya, badzilan juhdahu li tatbiqihi, berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan, menerapkannya, adilan fi ra'iyyati, adil dan adil pada rakyatnya, muqsiman bisawiyah, membagikan hak secara merata. Ya, Allah mengatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian menghukumi manusia, maka hukumilah dengan cara yang adil. Allah juga mengatakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab dengan kebenaran supaya engkau memutuskan di antara manusia dengan sesuatu yang Allah sudah berikan pada engkau. Nah, ini jelas ini pemimpin muslim, tidak kafir ya. Pemimpin muslim tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Karena ini adalah pemimpin yang menjalankan syariat Allah secara kafah dan dengan sekuat tenaga bagaimana menjalankannya dalam kehidupan, dalam pemerintahan. Dan ini nggak ada pada kesempatan era hari ini. Pemimpin yang menjalankan atau menerapkan syariat Islam secara kafah, totalitas di semua lini kehidupan, itu nggak ada. Ya. Dia yang ideal, nomor satu. Asal yang kedua, al-hakimul fasik, yaitu pemimpin yang fasik. Alladhi yahkumu bi ghairi ma anzalallah ghaira mu'takidin bihi ma'a i'tiqadihi billah mu'tiyan kulladhi haqqin haqqah. Penguasa fasik itu adalah penguasa yang berhukum, dalam kekuasaannya dia berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan. Ya, tetapi dia tidak meyakini itu. Dia tidak mengimani bahwa itu adalah hukum yang seharusnya diterapkan, tidak mengimani bahwa itu hukum yang paling baik. Tidak. Dia tetap meyakini bahwa hukum Allah lah yang terbaik, hukum Allah yang seharusnya diterapkan. Tapi kenyataannya dia justru menjalankan hukum selain hukum Allah. Tetapi dia adil, ya. Dia memberikan hak setiap rakyat itu sesuai dengan haknya. Maka dia orang fasik. Ini masih mending daripada yang ketiga. Walaupun gak mending-mending, hanya kan mending-mendingan gak mending. Cuman kalau di ini ya mending daripada yang nomor tiga. Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berhukum tidak sesuai dengan hukum Allah, maka mereka orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tetapi tidak meyakini hal tersebut, tetap meyakini hukum Allah yang paling baik dan seharusnya diterapkan, dan dia masih berbuat adil kepada rakyatnya, yaitu dengan memberikan haknya masing-masing. Maka dia fasik. Asalis yang ketiga, al-hakim al-zalim wal fasik. Ketiga adalah penguasa yang zalim sekalian fasik. Ya, fasik karena tidak menjalankan hukum Allah, ya, dan dia masih meyakini hukum Allah yang terbaik, dan dia zalim. Kenapa? Karena dia tidak memberikan hak rakyatnya sesuai dengan hak yang seharusnya. Dia zalim dengan rakyatnya, maka dia zalim. Kayak siapa ya? Sudah mah tidak berhukum dengan hukum Allah, dia juga mudah sekali merebut haknya orang. Nah, maka dia orang fasik karena tidak menjalankan hukum Allah, dan dia juga zalim karena tidak adil di dalam membagikan hak. Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang yang zalim. Arabi yang keempat, al-hakimul kafir. Yang keempat, penguasa yang kafir. Siapa mereka? Alladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan bihi raddan lil islami jahidan lahu. Yaitu adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan meyakini itu yang seharusnya dan yang terbaik, dan menolak Islam dan jahidannya,
menolak sama, menolak Islam. Baik dia masih beriman kepada Allah ataupun tidak. Kan ada penguasa muslim yang dia masih syahadat dan dia masih meyakini Allah sebagai Tuhan dan masih sholat. Tapi dalam urusan membuat hukum, dia meyakini gak usah pakai hukum Islam. Hukum Islam tuh gak wajib diterapkan dan tidak lebih baik daripada hukum yang sekarang. Katakanlah demokrasi. Maka orang seperti ini dan dia meyakini itu, walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia jatuh kafir. Dalilnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, mereka itulah orang kafir. Siapa? Orang penguasa yang menjalankan hukum selain hukum Islam dan meyakini bahwa itulah yang terbaik dan yang seharusnya. Maka itu kafir walaupun masih syahadat. Nanti sama kasusnya kayak orang yang menolak zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Orang yang menolak zakat kepada Sayyidina Abu Bakar itu masih sholat, ya, masih puasa, tapi nggak mau menjalankan zakat kepada Abu Bakar dengan meyakini bahwa zakat itu hanya wajib diserahkan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat itu zakat gak wajib lagi. Maka itu diperangi oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Umar kan protes. Bukankah mereka bersyahadat dengan mengutip hadis Nabi kan? Bahwasanya apabila seseorang itu berkata seperti itu, maksudnya syahadat, sholat dan seterusnya, ya darahnya itu terlindungi. Illa bil haq, kecuali dengan al haq. Nah kata Sayyidina Abu Bakar kan illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Nah ini ada termasuk al haq karena mereka tidak menjalankan kewajiban zakat. Nah orang yang tidak menjalankan kewajiban zakat pada masa Sayyidina Abu Bakar itu ada dua. Satu, yang masih meyakini zakat itu wajib dibayar, tapi mereka nggak mau, ngikut-ikutan aja. Nah ini juga sama diperangi, tapi mereka masih muslim. Yang kedua, orang yang tidak, dua-duanya diperangi. Bedanya yang satu muslim muslim, yang satu murtad. Ya. Walaupun mereka syahadat. Nah, maka pembedaan daripada empat sifat ini menunjukkan tidak setiap penguasa muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah itu otomatis kafir, tidak. Nah, ini juga penting untuk kita mentafsir ya, merinci. Tidak setiap penguasa yang menjalankan hukum selain hukum Allah itu langsung jatuh hukumnya kafir. Karena bisa jadi dia fasik saja, bisa jadi dia fasik zalim saja. Makanya di situ butuh eh, tafsir rinci supaya tidak salah salah paham. Nah, tapi semua topik daripada ayat yang tadi disebutkan itu sama topiknya, yaitu adalah topik tentang berhukum kepada selain hukum Allah. Tetapi kan Allah sifatnya beda-beda, ada yang zalim, fasik, dan kafir. Untuk menunjukkan setiap pelaku daripada yang menjalankan hukum selain hukum Allah itu berbeda-beda hukumnya. Ya. Nah, makanya di situ butuh kejelian. Selain daripada itu, saya pernah mendapati ada orang yang ketika dikasih dalil ini, dia mengatakan, ya ini kan ayat khusus untuk Ahlul Kitab, yaitu Nasrani. Karena asbabun nuzulnya ini berkaitan dengan orang kafir Nasrani. Sehingga itu tidak berlaku bagi kita Muslim. Nah ini pendapat yang lemah dan terbantahkan. Kenapa? Yang pertama, walaupun asbabun nuzulnya terkait dengan Ahlul Kitab, tapi kan lafadz yang dibawanya lafadz umum, pakai man. Kaidahnya, ya, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Yang dianggap itu keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Jadi walaupun sebabnya khusus, tapi kalau lafaz yang disebutkan oleh Allahnya umum, maka ini berlaku bagi siapapun yang memiliki sifat yang sama. Maka ayat ini berlaku bagi orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk juga orang Muslim yang memiliki sifat yang sama. Dan itu sangat jelas nanti disebutkan bagaimana para ulama tafsir juga menjelaskan ayat ini sama. Mereka menganggap bahwa ayat ini berlaku umum. Ya. Nah, contohnya di sini seorang mufassir besar, Imam Al-Qadhi Al-Iyad, ya, dalam tafsirnya Anwarut Tanzil Al-Qadhi Al-Iyad, Al-Qadhi Al-Baydawi, Imam Al-Qadhi Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzilnya mengatakan, waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mustahinan biha, ya, dengan merendahkan hukum Allah, munkiran lahu, mengingkari hukum Allah,
faulaika humul kafirun. Mereka lah orang kafir. Kenapa kafir? Listihanatihim bihi. Karena mereka merendahkan hukum Allah. Wa tamarrudihim. Dan menolaknya mereka berhukum dengan hukum Allah. Bi an hakamu bi ghairihi. Yaitu mereka malah menjalankan hukum selain hukum Allah. Ya, makanya Allah sifati mereka dengan zalimun dan juga fasik. Fakaffarahum liinkarihim. Allah mengkafirkan mereka karena mereka mengingkari hukum Allah. Ya. Wa dhallamahum bil hukmi bi khilafihi. Dan Allah menyipati mereka dengan kezaliman karena mereka berhukum kepada selain hukum Allah. Wa fassaqahum bil khuruji anhu. Dan memfasikkan mereka karena mereka keluar daripada hukum Allah. Nah, dan boleh gitu. Setiap satu daripada sifat-sifat yang tiga yang ada ini dilihat dari sisi kondisinya masing-masing. Maksudnya kapan dihukumi kafir, kapan dihukumi fasik, kapan dihukumi zalim itu sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, itu kata Imam Al-Baydawi. Senada dengan itu juga dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Dia mengatakan haddatsani al-Mutsanna qala haddatsani Abdullah bin Shalih qala haddatsani Muawiyah bin Shalih an Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Qala Ibnu Abbas mengatakan man jahada ma anzalallahu faqad kafar. Barang siapa yang jahada menolak, mengingkari apa yang Allah turunkan, maka dia telah kafir. Waman aqarra bihi wa lam yahkum bihi fa huwa zalimun fasikun. Dan barang siapa yang mengakui hukum Allah tetapi tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang fasik dan zalim. Ya. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa dzalimun fal fasikun nazalat kulluha fil kufar. Nah, ayat itu semuanya turun terkait orang kafir ahlul kitab. Sabata dzalika fi sahih Muslim min haditsil Bara. Hal itu telah terdapat, telah tetap, telah sahih dalam sahih Muslim daripada hadisnya Imam sahabat Al-Bara ya Bara ibn Azib. Wala wa ala hadzal mu'azzam fa ammal muslim fala yakfur wa in irtakaba kabiratan. Adapun muslim maka dia tidak menjadi kafir ketika melakukan dosa besar. Wakila fi idmar dikatakan juga ada yang mengatakan di dalamnya ada idmar, ada suatu kata yang dibuang ya. Takdir kalamnya wa man lam yahkum bima anzalallahu raddan lil Qur'an wa jahdan liqauli Rasuli alaihi salatu wasallam fa huwa kafir. Jadi barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan raddan lil Qur'an karena menolak Al-Qur'an wa jahadan liqauli Rasuli alaihi salatu wasallam dan mengingkari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Maka itulah kafir. Artinya Imam Qurtubi juga memahami ayat ini umum, tidak hanya berlaku bagi ahlul kitab. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, juga oleh muridnya Imam Mujahid. Maka fal ayatu amatun ala hadza. Kalau tafsirannya begini, maka ayatnya bersifat umum. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, juga Al-Hasan, ya, mengatakan hiya amatun fi kulli man lam yahkum bima anzalallah minal muslimina wal yahudi wal kuffar ay mu'taqidan dzalika wa mustahillan lahu. Nah, jelas banget ini kata Abdullah bin Mas'ud dan Al Hasan, ayat ini umum berlaku untuk setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, baik dari kalangan muslim, Yahudi, orang-orang kafir, yaitu dengan meyakini hal tersebut dan menghalalkan itu, yaitu bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Adapun orang yang melakukan itu dan dia tidak meyakininya, maka dia telah melakukan perbuatan keharaman dan dia termasuk orang fasik dari kalangan muslim. Dan orang fasik ini urusannya dikembalikan kepada Allah di akhirat nanti. Kalau Allah berkehendak Allah akan azab, kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni. Ya, dalam satu riwayat juga Abdullah bin Abbas mengatakan, "Waman lam yahkum bima anzalallah faqad fa'ala fi'lan yudahi af'alal kuffar." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, sungguh dia telah melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang kafir.
Bahkan di sini juga Imam At-Tahawi Al-Hanafi ya, dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawi, akidah ini. Aku ngebahasnya sampai begini, sampai dibahas masalah syariah ini. Imam At-Tahawi itu mengatakan wahuna amrun yajibu an yutafattana lah. Di sini ada perkara yang wajib kita harus perhatikan bareng-bareng nih. Apa itu? Innal hukma bi ghairi ma anzalallah qad yakunu kufran yunqilu anil millah. Sesungguhnya berhukum dengan selain yang Allah turunkan terkadang bisa menjadikan kafir, memindahkan seseorang daripada millah, dari agama Islam. Wa qad yakunu ma'siyatan kabiratan aw saghiratan. Dan terkadang masuk ke dalam kategori maksiat besar ataupun kecil, ya. Dan itu kufran imma majazian wa imma kufran asghar. Itu bisa bermakna kufur secara majazi atau kufur yang kecil, maksudnya kufron duna kufrin, ya, belum kafir tapi mendekati. Nah, hal itu semua didasarkan kepada kondisi hakim, kondisi penguasa. Jika penguasa itu meyakini bahwa hukum selain hukum Allah tidak wajib dan dia boleh milih bebas, atau dia menghina hukum Allah dengan keyakinannya bahwa itu adalah hukum Allah tapi dia tetap hina, maka ini jelas kafir akbar, murtad. Kata siapa? Imam Tuhawi. Tapi barang siapa meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan dia tahu hal itu, namun dia dalam kenyataannya malah mengganti dengan hukum yang lain, ya, maka dia pelaku maksiat. Maka disebut kafiron kufron majazian. Jadi mendekati kafir tapi belum sampai kafir. Dosa besar maksudnya, ya. Baik. Itu kata Imam At-Tahawi. Nah, baru di sini beliau membicarakan fakta bahwasanya para penguasa pada masa ini ya jelas kafir kata beliau. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, nyata-nyata menolak hukum Allah, nyata-nyata mengingkari hukum. Maka semata-mata perkataan mereka la ilaha illallah itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kekufuran. Sedangkan nyatanya mereka menjalankan hukum selain hukum Allah dengan mengingkari hukum Allah tersebut, bahkan menyatakan hukum purba tidak cocok, tidak relevan. Sama itu namanya, bahasa lainnya dia mengingkari. Walaupun ini butuh pembuktian, ya, butuh pembuktian di pengadilan harusnya, ya. Tapi itu sudah sangat menyerempet kepada kekafiran. Maka perkataan la ilaha illallah itu tidak sama sekali bermanfaat bagi orang kafir selama dia tidak meyakini perkataan tersebut, ya, dan dia belum mencabut daripada kekufuran yang lain yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana orang Yahudi, Nasrani dan selainnya orang kafir, mereka tuh ya kalaupun berkata la ilaha illallah sama sekali tidak berguna kalau mereka tidak meyakini ucapan tersebut. Karena kalau mereka meyakini ucapan la ilaha illallah dan konsekuensinya tunduk kepada Allah, mereka pasti barulah mereka bisa masuk Islam. Tapi kalau mereka cuma la ilaha illallah tetapi tidak ada maknanya itu, maka itu tidak bermanfaat. Nah, ini kalau berkaitan dengan menjalankan hukum selain hukum Allah. Di sana juga masih banyak ya hal-hal yang menjadikan orang itu bisa kafir, baik dengan perkataan, perbuatan ataupun keyakinan. Imam Al-Qadi Iyad dalam Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa mengatakan, "Wa kadzalika nukaffiru bi kulli fi'lin ajma'al muslimuna annahu la yasduru illa min kafirin wa in kana sahibuhu musarrihan bil Islam." Kata Imam Qadi Iyad, begitupun kami mengkafirkan setiap perbuatan yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa perbuatan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang kafir. Sekalipun pelakunya secara tegas mengatakan dia Islam. Ya. Seperti apa? Seperti sujud ke patung, sujud ke matahari, ke bulan, ke salib, api, ya. Kemudian juga wasa'i ilal kanais, bergegas ke gereja. Ya. Dia apa namanya, berhias, bersolek, berpakaian dengan pakaian orang kafir yang itu menjadi kekhususiatan orang kafir, ya, seperti pakai zanadir itu tali yang biasa orang Nasrani itu gitu, dipakai di pinggang tuh yang putih. Nah, maka orang Muslim semuanya sepakat hal-hal ini tidak mungkin dilakukan dan dipakai kecuali orang-orang kafir. Maka orang ini kafir sekalipun dia secara nyata mengatakan dia Muslim.
sujud ke patung, sujud ke matahari, ikut beribadahnya orang kafir, ya, menggunakan pakaian khas orang kafir dalam peribadatannya, maka itu semua bisa mengeluarkan seseorang dari kekufuran. Bisa mengeluarkan seseorang daripada Islam menjadi kufur. Ya, makanya mengerikan kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang yang orang tuh sangat bermudah-mudahan dalam konteks ini dengan anggapan toleransi. Anggapan toleransi, padahal itu udah kebablasan, bukan lagi toleransi, itu sudah sinkretisme, ya. Bahkan Imam Al-Baghdadi mengatakan, qala ashabuna inna aklal khinzir min ghairi daruratin wala khaufin wa idhari zayyil kufrah fi biladil muslimin min ghairi ikrahin alaih wa sujud syamsi aw lisanam wa majara majra dzalika min alamatil kufri. Bahwasanya memakan babi tanpa ada darurat dan rasa takut, menampakkan pakaiannya orang kafir di negeri muslim tanpa ada paksaan kepadanya, sujud kepada matahari atau patung atau hal-hal lain yang kemudian menjadi ciri khasnya orang kafir, ya, sekalipun dalam dirinya tidak ada kekafiran, ya, karena dia tidak meyakini itu, ya, apa kata beliau, wa man fa'ala syai'an min dzalika ajrayna alaihi hukma ahli kufur, maka barang siapa melakukan itu semua dihukumi sebagaimana hukumnya orang kafir, walaupun kita nggak tahu secara batinnya dia kafir atau tidak, tapi kita hukumi secara zahirnya dia kafir, nyerempet. Intinya kalau dalam Islam ya ini harus diseret kepada pengadilan, ya, untuk pembuktian. Kalau zaman sekarang sih ya nggak ada. Ya, tapi secara zahirnya sudah kita bisa menghukumi dia ya orang kafir aja karena nggak ada bedanya. Nah, belum lagi kembali lagi ke penguasa. Nah, hal-hal seperti ini semuanya terjadi pada sebagian para pemimpin, bahkan semua pemimpin Muslim, ya kan? Mereka menggunakan pakaian ala orang kafir ketika perayaan hari mereka, perayaan orang kafir, ya kan? Mereka berpakaian pakai karung salib lah, pakai apalah ketika kunjungan ke Eropa. Mereka ikut beribadah dengan orang-orang Nasrani dalam apa namanya eh di dalam peribadatan mereka. Maka itu semua kata beliau cukup untuk mengeluarkan mereka dari Islam. Sudah tidak menjalankan hukum Allah, ya, menggunakan pakaian ala orang kafir ketika peribadatan mereka, ikut peribadatan mereka, mengucapkan juga apa yang menjadi hal-hal yang kufur. Ya, jadi kalau kita tahu hakikat ini, masa kita mau berebutan jadi pemimpin di negara yang seperti kayak gitu. Dan masih banyak ya, seperti mencela Rasul, ya, mencela Al-Quran atau Mushaf, ya. Maka itu semuanya mengeluarkan seseorang dari Muslim. Atau dia meragu-ragukan sesuatu yang sudah qat'i pasti ada dalam Islam. Dia ragu-ragu, maka itu juga sama kafir. Nah, oleh karenanya, qulu fa in kana al-istiza binillahi kufran fama baluka akhil muslim biman yaqtulu hamalata dinihi wa ayatihi wa da'watihi munkiran alaihim dzalika jahidan lahu fayakunu bidzalika aduwwan lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin fahuwa kafirun bila syakkin wala raib. Kata beliau, jika menghina agama Allah itu kekufuran, lalu bagaimana dengan kondisi muslim penuh pengemban agama Islam, ya, pengemban ayat-ayat Allah, pengemban dakwahnya, sehingga mereka menjadi musuh-musuh Allah dan musuh-musuhnya Rasul dan musuhnya orang-orang beriman, maka mereka kafir bila syakin. Jadi para penguasa muslim hari ini kan gitu, sudah tidak menjalankan hukum Allah, ya, tadi berpenampilan berucap sebagai orang kafir ketika perayaan mereka. Mereka juga menangkapi orang-orang yang secara tulus menyerukan kepada penegakan syariat Islam dengan kenapa ditangkap? Karena mengingkari apa yang dibawa oleh mereka itu sebagai sesuatu yang tidak boleh untuk dijalankan. Artinya kan menjadi musuhnya Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Sudah tidak kafir bagaimana lagi? Nah, gitu bahasanya. Ya kalau mau jujur memang begitu. Apalagi kalau mau pakai pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir itu lebih tegas lagi. Gak ada tanding aling-aling.
Bahkan Said Hawa ya, Said Hawa ini orang Ikhwanul Muslimin ya, ulamanya Ikhwanul Muslimin yang bukunya banyak diterjemahkan ke Indonesia ya, Said Hawa. Dalam kitab beliau Nawaqidul Islam itu beliau menyebutkan ada sekitar 20 tanda yang menjadikan seseorang itu keluar daripada Islam. Di mana tanda ini ya walaupun dia bersyahadat, kalau dia menjalankan salah satu daripada 20 ini, maka bisa mengeluarkan seseorang daripada kemusliman, keislaman. Ya. Di sini banyak. Di antaranya seperti ada seseorang yang berjuang itu demi patriotisme. Ya. Dia melakukan perbuatan demi patriotisme. Tujuan hidupnya demi patriotisme. Maka dia juga bisa jatuh kufur. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah itu namanya. Juga seperti apa? Memberikan hak, perintah dan larangan, memberikan kehalalan haraman kepada selain Allah. Itu juga sama kekufuran. Inil hukmu ila lillah. Menghina Al-Quran, Sunnah, itu juga sama kekufuran. Menghalalkan yang Allah haramkan, yang mengharamkan yang Allah halalkan, itu kekufuran juga. Begitupun kafir kalau ada orang yang mengkafirkan sesama muslim, ragu terhadap kekafirannya orang apa? Kaidahnya itu man kafara mu'minan faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan orang beriman maka dia telah kafir. Wa man lam yukaffir al kafir faqad kafar. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia sungguh kafir. Wa man syakka fi kufril kafir faqad kafar. Dan barang siapa yang meragukan kekafiran orang kafir maka dia telah kafir. Yaitu kaidah. Jadi barang siapa yang mengkafirkan seorang mukmin maka dia kafir. Dan barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir dia kafir. Dan siapa yang ragu akan kekafirannya orang kafir ya dia kafir. Nah itu kaidahnya. Nah, khusus untuk yang pertama, barang siapa mengkafirkan seorang mukmin, apakah langsung jatuh kafir? Jawabannya enggak sebenarnya, tapi dosa besar. Ya, karena Nabi mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad jaa bihi ahaduhuma. Faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa berkata kepada saudaranya ya kafir, maka kekafiran itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Artinya dosa besar. Ya, kata beliau, nah ini semua berlaku bagi orang, bagi para penguasa muslim, maka nggak ada ruang sama sekali untuk kita ragu akan kekafiran mereka. Kata beliau. Cuman kita kadang masih takut memang. Ya, kalau saya eh, lebih amannya adalah ya sudah nyerempet kafir, bahkan bisa jatuh kafir. Makanya hati-hati. Tinggal yang menyelamatkan mereka itu keyakinan mereka ini bagaimana itu aja yang kita nggak tahu. Cuman perbuatan mereka sudah menunjukkan kekafiran semua, kufuran semua. Nah, maka kesimpulannya adalah sesuatu yang menjadikan seseorang itu kafir karena menjalankan salah satu daripada empat hal. Berkata kekafiran, berbuat kekafiran, meyakini kekafiran, ya, tiga ya. Empat ya, keyakinan, keraguan, perkataan, dan perbuatan. Yang pertama, seperti yang meyakini bahwa Isa itu, terus yang meyakini bahwa syariat itu syariat Hammurabi, Mesir ya, atau undang-undang Perancis, itulah yang benar. Atau meyakini kapitalisme, demokrasi, atau sekularisme, atau dia meyakini sosialisme, komunisme, atau keyakinan-keyakinan lain yang bertentangan dengan akidah Islam, maka dia kafir. Walaupun dia melakukan semua amal-amal Islam. Berdasarkan firman Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah hanyalah Allah dan tidak boleh bersekutu, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, cuma nanti dirinci lagi kalau ke masyarakat mah nggak semuanya paham. Ya, ada yang memang jahil mereka, maka harus dikasih tahu. Yang kedua yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam syak ragu, yaitu barang siapa yang ragu bahwa Al-Quran dari sisi Allah, ragu bahwa Al-Quran itu kalamnya Allah, itu kafir. Ragu terhadap adanya surga, neraka, hari akhir, dan perkara-perkara qot'i lainnya, dan dia meragukan itu, maka dia kafir. Ini udah, ini mah kesepakatan ulama. Barang siapa yang ragu-ragu terhadap sesuatu yang sudah qot'i penjelasannya daripada Allah, maka dia jatuh kafir.
Allah mengatakan wa innahu lakitabun azizun la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Dan sesungguhnya itulah Al-Quran, kitab yang mulia. Tidak ada padanya kebatilan baik dari sisi depan ataupun belakang. Tanzilum min hakimin hamid. Diturunkan daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka dia meragu-ragukan terhadap apa yang sudah dipastikan itu benar oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Karena dia ragu. Nah, yang ketiga yang bisa menyebabkan orang murtad adalah al-qaul, perkataan. Barang siapa yang mengatakan, ah Allah mah zalim, atau Allah mah tidak adil, atau dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, dia karangannya Muhammad, ya. Atau dia mengatakan saya nggak punya Tuhan, atau dia mengatakan segala perkataan yang secara tegas menafikan Allah, menafikan keesaan Allah, maka itu semuanya menyebabkan orang itu secara pasti kafir. Yang terakhir yang menyebabkan orang itu bisa menjadi keluar Islam al-amal, yaitu perbuatan. Itu perbuatan yang menyelisihi hukum Allah. Tapi dibagi dua. Kalau dia menyelisihi perbuatan perbuatan dia menyelisihi hukum Allah, kalau dia melakukan itu karena lalai, malas, tapi masih meyakini ini haram, saya nggak boleh harusnya, maka dia tidak kafir. Dia hanya pelaku maksiat. Kayak orang nggak sholat, tapi dia meyakini sholat masih wajib. Dulu saya tidak tahu ya sholat itu wajib, tapi males banget pengen sholat. Dan memang dia nggak sholat, maka itu fasik, tapi nggak kafir. Tapi kalau orang mengatakan sholat itu nggak wajib, ya sholat itu bagi saya nggak wajib. Bagi saya yang penting dalam hidup ini berharmoni dengan alam semesta, berjalan beriringan. Sholat itu adalah tanda bagi orang yang ria. Sholat itu nggak wajib bagi saya. Nah ini kafir udah. Orang yang meyakini ya salah perbuatan-perbuatan yang qat'i dan dia meyakini itu tidak wajib baginya maka kafir. Maka barang siapa penguasa yang berhukum dengan demokrasi, kapitalisme, sekularisme, atau yang lain-lain, dan dia meyakini itu adalah yang terbaik dan meninggalkan Islam, kafir. Dan kalau tidak meyakini dan dia masih meyakini Islam yang harusnya diterapkan, tapi dia kenyataannya malah tidak menjalankan, fasik. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya satu, khusus untuk para penguasa Muslim, kalau mereka menjalankan hukum selain hukum Allah, dia meyakini itu tidak wajib dan meyakini mereka bebas untuk milih hukum selain hukum Allah, jatuh kafir. Kalau mereka menjalankan hukum selain hukum Allah, tetapi masih meyakini hukum Allah yang terbaik dan dia adil, maka dia fasik. Kalau tidak adil, maka dia fasik dan zalim. Dan juga yang kedua, hal yang menjadikan orang itu murtad bisa karena keyakinan, yaitu meyakini bahwa Allah itu tidak wajib disembah atau keyakinan-keyakinan lain yang bertentangan dengan Islam dan dia dijadikan keyakinan, maka kafir. Atau karena dia ragu-ragu terhadap sesuatu yang sudah pasti kebenarannya, itu juga kafir. Atau dia berkata dengan perkataan itu yang mengeluarkan dia dari keislaman, seperti mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Allah, maka itu kafir. Yang terakhir perbuatan. Perbuatannya itu menyelisihi syariat Allah dengan meyakini bahwa itu tidak mengapa atau itu tidak wajib atau tidak seterusnya. Maka itu juga kufur atau kafir. Nah, itu kesimpulan tentang siapa itu orang kafir. Hanya, nah lantas kalau penguasanya nyata kafir, apakah kita harus memberontak kepada penguasa tersebut? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, kenapa tidak? Karena tidak ada perintah untuk memberontak kepada penguasa yang nyata-nyata tidak menjalankan syariat Islam. Yang nyata-nyata bukan khilafah. Paham ya? Beda kalau negaranya khilafah, negara Islam, penguasanya tiba-tiba menjalankan hukum selain hukum Allah. Wajib diturunkan oleh Mahkamah Madzalim. Ternyata nggak mau turun, malah nentang, angkat senjata, wajib diperangi. Ya. Karena ini dalam hadisnya kan dikatakan kepada Nabi. Jadi Nabi mengatakan akan ada di masa akhir nanti para pemimpin yang sering melaknat dan seterusnya, yang intinya tidak menjalankan hukum Allah. Ditanya oleh sahabat, afala nunazi'uhum bisayf ya Rasulullah,
Tidakkah kita perangi saja mereka dengan pedang, wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan, lah, tidak. Ya, tidak. Illa kecuali kalau mereka melakukan al-kufru al-bawah, kekafiran yang nyata, baru silahkan. Nah, ini konteksnya adalah bagi pemimpin muslim yang menjalankan syariat Islam. Tapi kalau bagi pemimpin yang sedari awal negaranya sistemnya memang bukan Islam, beda. Tidak berlaku hadis ini. Karena hadis ini berlaku bagi negara yang awalnya khilafah, tiba-tiba penguasanya menjalankan hukum dan hukum Islam. Maka yang lebih tepatnya adalah dia menjalankan uh, dakwah ini. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Silakan kalau ada yang ditanya. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, eh, saya kira cukup jelas tadi pemaparan ya dari beliau, dari pembahasan kitab Khulasa wal Ikhtilafun Nas tadi ya, dari beliau bab tentang siapakah yang terkategori kafir ya. Tapi ini memang tadi disampaikan di awal bahwa ini pembahasannya fokus terkait dengan penguasa, pemimpin kaum muslimin ya. Ya insya Allah Bapak Ibu, ini kita buka sesi diskusi tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan untuk berdiskusi ini bisa langsung bertanya saja atau memang punya kesempatan interaktif silakan langsung nanti bertanya ke beliau atau yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya bisa juga melalui kolom komentar dikirimkan pertanyaannya ya. Sembari menunggu dari jamaah, Ustaz, ini kesempatan pertama saya ingin eh, mengajukan pertanyaan, Ustaz, bahwa terkait dengan vonis ya, kafir ya, ini kan eh, cenderung sensitif, Ustaz ya. Ya. Terlebih ya, terlebih di kita baik kita kepada penguasa ataupun di antara kaum muslimin hari ini. Ya, ini juga cenderung sesuatu yang eh, sensitif lah ya, sensitif bahkan bisa saja eh, saling beradu otot akhirnya karena memang berangkat dari vonis saling mengkafirkan. Nah, em, kalau tadi tidak dijelaskan berkaitan dengan apa yang menjadi jatuhnya seseorang kepada kafiran, ini memang agak sulit juga Ustaz, bahwa contoh misalnya saja ketika ada pengemban dakwah atau kelompok dakwah yang ingin menyeru kepada penguasa mereka untuk kembali kepada Islam. Di sisi yang lain, kita temukan ada juga kelompok-kelompok Islam yang menganggap penguasa hari ini tidak jatuh kepada kekufuran. Cukup dinasihati dengan empat mata dan seterusnya katanya. Kan itu terjadi sesuatu yang perbedaan lah kita bilang. Ya. Jadi bagaimana kita mensikapi hal ini, Ustaz? Apakah kemudian kita bilang kategori mengkafirkan kepada penguasa ini ikhtilaf juga, sehingga sikap kita dengan sesama muslim saling menghargai, tidak saling menjatuhkan dan memvonis juga malah, karena kan konteksnya kita tidak pada berseberangan dengan pendapat kaum muslimin, tapi berkaitan dengan fokus kita tadi berkaitan dengan penguasa tadi Ustaz. Ini yang pertama Ustaz. Nah, yang kedua, ini kan ada bisa jadi kan kalau untuk konteks politik Indonesia Ustaz, mungkin di sekitar tahun berapaan itu ya, ketika ada momen pilkada atau pemilihan kepala daerah, ini kan ada calon-calon pemimpin yang memang dari kalangan non-muslim memasuki era pemilihan yang mayoritas warganya adalah muslim. Nah, sehingga kata kafir ini ingin dihapus mungkin ya, atau ingin didistorsi tadi seperti yang Ustaz sampaikan.
bahwa tidak ingin dikenal lagi istilah kafir ini di tengah kaum muslimin. Dicoba cari istilah lain, cuman hari ini kita nggak tahu istilah apa yang mau dipakai untuk menggantikan kafir ini. Nah, bagaimana bisa muncul ya kita bilang di tengah kaum muslimin semacam itu ada kelompok-kelompok yang sebenarnya ini bisa saja mendistorsi bahkan bisa berpengaruh buruk terhadap pemahaman di tengah umat. Yang kita bilang tadi ada ormas Islam besar juga yang mencoba menjadi berperan aktif untuk mengkaburkan istilah kafir. Nah, ini gimana Ustaz? Kita mensikapi ini juga ya. Meskipun kita tidak berharap ada benturan ya di antara sesama muslim. Mohon tanggapan itu. Ya, baik. Jadi yang pertama dengan masalah misalnya ya, yang suka seperti itu. Yang pertama sebetulnya di dalam tubuh mereka sendiri, di dalam tubuh kalangan salafi sendiri kan terpecah-pecah, beda-beda kata suara juga. Kalau salafinya jihadi udah jelas memimpin muslim sekarang yang murtad semuanya. Makanya mereka mengangkat senjata. Dan juga para salafi jadul ya, salafi mutaqaddim itu semuanya juga sama pendapatnya bahwa pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam itu ya dengan meyakini itu yang kufur murtad ya. Dan pemimpin yang dimaksud ulil amri itu ya pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Nah, cuman salafiyah kekinian yang memang dia menjadi bumper penguasa, bikinannya apa menjadi pelindung penguasa, mereka itu cenderung tidak bisa langsung berkata seperti itu. Kan masih dikategorikan kan ulil amri. Dari yang mereka pakai kan senantiasa begini, afalan nunazi hukum safe, apakah kita harus perangi mereka? Pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam itu dalam hadis yang lain kata Nabi la ma'aqumu fikum as-shalah. Tidak mereka menjalankan sholat. Nah, cuman mereka nggak membahas hadis yang lainnya juga. Hadis ini pun beragam. Ya. Apalagi para ulama seperti Imam Ula Al-Qari mengatakan kalimat as-sholah dalam hadis ini bukan bermakna sholat sebagaimana yang kita maksudkan biasa. Tapi sholat di sini itu maksudnya adalah agama. Karena as-sholah itu imaduddin, tiangnya agama. Sehingga sholat itu menjadi simbol yang dimaksudkan bahwa ma'aqumu fikum as-sholah ay ma'aqumu fikum ad-din. Selama mereka masih menegakkan agama. Jadi bukan sholatnya. Karena apa? Gak nyambung juga hadisnya kalau seandainya permasalahan penguasa yang tidak menjalankan hukum Allah dikaitkan dengan sholat yang itu adalah perbuatan pribadi. Ya, maka yang dimaksud dengan as-sholah di sini itu adalah agama. Dan itu dikuatkan dengan riwayat lain ya, yang menyatakan ma yakudu bikum kitabullah. Selama mereka masih mengomandoi kalian dengan kitabnya Allah. Dalam riwayat yang lainnya. Artinya yang dimaksud as-sholah di situ adalah menegakkan syariat Islam. Ya, apalagi di hadis yang lain kan illa kecuali orang yang melakukan kufur al-bawah, kekufuran yang nyata. Apa kekufuran yang nyata? Ya tadi tidak menjalankan hukum Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi kalau kita kaitkan dengan puasa muslim hari ini ya sudah semuanya nyata sebetulnya. Tidak bisa dia satu ulil amri kejauhan, kedua kalau dikatakan kafir ya memang bisa dikatakan kufur itu. Walaupun kalau saya ya tetap mengatakan harus bahasa itu harus diadili. Dia yakin tidak atau gimana? Ya kalau kita katakan mereka pendosa besar ya mereka pendosa besar. Dosa besarnya banyak sekali. Ya. Dari mulai tidak menjalankan hukum Allah, yang mengucapkan kalimat kekufuran, mengiyakan berbagai macam kekufuran. Karena kan undang-undang kan atas persetujuan mereka. Mereka yang menjalankan undang-undang kekufuran. Dosa besar. Nah, jadi kalau bagi kalangan salaf ini bukan khilafiyah sebetulnya yang terkait para penguasa muslim hari ini. Mau dicari dalilnya dimanapun, di ubah kitab manapun, ya sebetulnya para penguasa muslim hari ini dengan kenyataan dan fakta seperti sekarang itu ya harusnya nggak ada khilafiyah. Kalau mereka itu minimalnya adalah pendosa besar. Minimalnya. Walaupun kalau pendosa besar itu masih terlalu sopan. Ya kufur sih memang. Karena memang nyata sih, gimana nggak kufur coba. Memerangi para pengemban dakwah, dengan nyata mengatakan tidak cocoklah khilafah, tidak cocoklah syariat Islam.
atau ditolaklah oleh, wah itu udah kalimat-kalimat yang nyata-nyata, kalimat-kalimat mengerikan gitu, yang itu seharusnya tidak muncul daripada mulutnya kaum muslimin, mulutnya seorang muslim. Yang chat GPT aja lebih pintar dari mereka. Ya, ya artinya mereka emang kaum penjilat aja sih. Dan sebagiannya itu, sebagian besarnya itu ya orang-orang yang tidak tahu. Mereka mengikuti apa yang menjadi perkataan para ustadz mereka. Gitu. Di semua kelompok itu ya pastinya ada orang awam yang mereka sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi seharusnya tidak khilafiyah terkait dengan satu, mereka bukan ulil amri, kedua minimal pendosa besar. Tidak boleh kemudian eh, kalau dikatakan ditaati juga nggak bisa sih. Mereka, kita taat kepada mereka bukan karena mereka kan udah pernah saya bahas ya. Kita taat kepada penguasa sekarang itu bukan karena penguasanya, tapi karena kepada syariatnya, sesuai dengan syariat, dan memang kita diperintahkan untuk menjalankan syariat kan. Jadi, anggapan besar tadi gimana? Kedua itu terkait dengan ya yang mengakui ya penguasa hari ini, ya mereka sama sih kalau kita sih. eh Ya intinya mereka kaum kaum apa namanya, jumud ya, status quo, orang yang memang mempertahankan status quo. Kenapa mempertahankan status quo? Ya jelas masuk angin lah intinya. Para pemimpin mereka sudah ya diberikan jabatan lah, diberikan apa dan seterusnya. Sedangkan kalangan kiainya, kalangan ustadznya yang masih mukhlis itu hanya menjadi bumper. Kadang mereka itu sebetulnya para kiai ustadz di bawah itu nggak ngerti fakta di lapangan itu gimana sih, antara kitab dengan realita tuh nggak nyambung sebetulnya. Tapi ya gitulah, seolah-olah kemudian ya itu juga para kalangan intelektual mereka itu yang sebenarnya paham, mereka itu sebenarnya sekarang tuh ya bukan udah, cuman mereka itu kaidahnya lagi-lagi berputar kepada kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih, menghindari mudorot itu lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Nah, menjalankan syariat Islam kata mereka itu suatu maslahat, suatu keharusan. Mereka sepakat. Ya ini kalangan intelektual ya, intelektual yang memang masih lurus sepakat. Syariat Islam itu ya harus dan seyogianya diterapkan. Itu maslahat. Tetapi ketika kalau kita memaksakan, nah bahasanya ini, ketika memaksakan syariat Islam kepada negeri yang mayoritas, yang negeri yang mayoritas apa penduduknya tidak semuanya Muslim, yang itu akan eh, diduga kuat menimbulkan kekacauan, peperangan dan seterusnya, yang itu akan menimbulkan eh, instabilitas dalam negeri, maka menghindari kemudaratan seperti ini lebih utama daripada menghasilkan kemaslahatan, yaitu dengan menjalankannya syariat. Maka yang ya, solusinya gimana? Kata mereka solusinya adalah ya kita sedikit demi sedikit aja lah terapkan syariat ke diri kita sendiri, dan sekolah ya kita menjalankan. Setelah syukur-syukur kemudian dengan itu negara kita bisa berubah seperti menjadi apa menuju syariah Islam. Nah ini kalangan kalangan seperti Buya Yahya kayak gini pendapatnya. Kalangan seperti Buya Yahya dan kawan-kawan ya. Itu orang-orang yang masih mukhlis, ikhlas, ada semangat syariah, tapi itu. Tapi mereka itu gagal paham dalam dalam kaidah darul mafasid aula min jalbil salih. Karena kalau mau jujur, kemaslahatan apa yang kita dapatkan hari ini sebagai seorang muslim? Ya betul kita bisa damai, bisa ini, bisa itu. Tapi itu kan semu semua, semu semua. Itu itu kedamaian yang tidak dimaksudkan dalam Islam. Bagaimana kita bisa berdamai tapi di waktu yang bersamaan kemungkaran, kemaksiatan di mana-mana. Jadi itu bukan damai, bukan tentang yang dimaksudkan oleh Islam. Jadi ini butuh, memang butuh kesadaran politik, intinya itu sih, butuh kesadaran politik. Baca kitab aja nggak cukup. Orang itu ngerti kitab, baca kitab banyak, ilmu apapun dia kuasai, kalau dia nggak punya kesadaran politik sangat tidak cukup, sangat tidak cukup. Makanya bersyukurlah orang-orang yang punya kesadaran politik wa'yu siyasi. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya tak? Syukran, Tan. Kita masuk dulu ke kolom komentar pertanyaan yang sudah masuk nih, Ustaz.
Dari Pak Norman ya. Apakah berarti boleh mengangkat senjata kepada para pemimpin yang murtad, Ustaz? Ini beliau bertanya, Ustaz. Ya, tadi saya di akhir sudah jelaskan, intinya tidak. Ya. Kenapa tidak? Menya, karena dalilnya menyatakan tadi mengangkat senjata itu bagi pemimpin yang memang apa namanya pemimpin yang menjalankan syariat Islam di negara yang menjalankan syariat Islam tiba-tiba dia tidak menjalankan syariat Islam, ya tiba-tiba dia tidak menjalankan syariat Islam, eh, dan, dan dia malah mengangkat senjata, nah itu maka harus diperang. Tapi kalau dalam konteks sekarang yang itu memang negara dan sistemnya bukan sistem dan negara Islam, maka ya bukan diperangi. Yang lebih rojih, wallahu a'lam bishawab, ya sebagaimana periode di Mekah, yaitu dengan dakwah. Tetapi ketika ada kelompok yang memang dengan ijtihadnya mereka mengatakan karena pemimpin sekarang kufur, nah kufur ya wajib diturunkan, dan diturunkan nggak bisa kecuali dengan jalan diperangi. Contoh, apakah jalan mereka salah? Ya, saya nggak bisa mengatakan salah juga. Ya, yang salah itu cara kalau mereka ngebom sesama muslim, nah itu yang salah. Yang dibunuhnya muslim-muslim juga itu salah. Kalau mau kayak di Mesir, nah itu baru langsung head to head, maksudnya langsung pemimpinnya diger, tidak selesai kan. Selainnya tadi kalau kita punya kesadaran politik, bukan dengan cara itu kita bisa merubah masyarakat. Karena dengan cara seperti itu, ya, yang ada bukan terjadi perubahan, yang terjadi malah antipati. Karena kita paham bahwa perubahan itu bisa terjadi dengan tiga komponen kalau saya tidak salah ingat. Dan komponen paling utama itu adalah masyarakat, kesadaran masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak punya kesadaran, enggak, jangan harap terjadi perubahan. Nah, maka yang lebih dibutuhkan hari ini adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga paham. Oke, Ustaz. Mudah-mudahan ditangkap jawabannya ya, Pak Norman. Ini Ustaz, saya coba beralih ke pernyataan Ustaz. Ada pernyataan dari, anggap saja memang ini saya tidak pribadi ya, tapi di media sosial. Ada yang mengutip ini pernyataan dari kalangan ahli tasawuf ya, atau orang-orang yang belajar ilmu tarekat. Pernyataannya cukup menarik, Ustaz. Sholat itu tidak wajib bagi mereka. Nah, ini pernyataan ini konsekuensinya bisa kemana nih, Ustaz? Kalau dengan pernyataan ini, ternyata memang saya temukan bagi orang-orang yang mungkin lagi geliat belajar ilmu, kemudian mereka dapat jalan melalui proses itu. Pernyataan itu muncul dari mulut mereka, memang lihat sholatnya bolong-bolong juga, Ustaz. Nah, di samping memang boleh jadi pernyataan itu keluar dari mulut mereka, ya kita khawatir ya kita tidak patahkan semangat dia punya proses belajar melalui pintu itu dari jalan itu, tapi khawatirnya dengan pernyataan itu malah eh, nah bisa nggak divonis pula pernyataan itu jatuhkan mereka kepada yang kita bahas ini, Ustaz. Ya. Kalau dia menyatakan sholat tidak wajib dan dia meyakini ya kafir, jelas tanpa dilakukan. Makanya Imam Al-Bajuri, bukan Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar itu sangat mencela tasawuf yang beginian. Bahkan beliau sampai mengatakan sering itu di kitab Kifayatul Akhyar, eh, apa namanya, diperanginya satu orang seperti ini lebih baik daripada terbunuhnya 1.000 orang kafir harbi. Nah, gitu. Karena ini pernyataan kekufuran. Jadi orang menentang sholat tidak wajib lagi karena dia sudah marifat lah, apalah itu sudah sesat penyesalan. Dan bahkan bisa murtad tadi. Kalau sampai mengingkari kewajiban murtad. Bittifaqil ulama, dengan sepakat ulama ini nggak ada lagi khilaf. Makanya itu tasawuf yang sesat. Tasawuf kan ada dua ya, tasawuf yang benar, tasawuf yang sesat. Tasawuf yang sesat itu suka lebih mengutamakan ma'rifat ya. Ente masih syariat aja kan itu. Ente mau udah levelnya saya lah, masih syariat lain. Ini pernyataan orang bodoh kalau kata saya sih. Orang nggak mungkin bisa mencapai ma'rifat kalau syariatnya masih belum beres. Itu kata ulama.
Orang baru bisa mencapai hakikat kalau syariatnya udah beres. Orang bisa mencapai makrifat kalau syariat dan hakikatnya udah beres. Gak mungkin orang tiba-tiba jadi makrifat, syariatnya masih acak-aduk, masih riba, masih buka aurat, masih nyanyi-nyanyi gak jelas, contohnya. Masih tidak sholat. Terus dia mengatakan saya sudah makrifat. Gimana makrifatnya? Itu mah pernyataan orang orang mabok yang gak ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu. Coba kita konfirmasi dulu buat Bapak Ibu masih apakah ada ini kesempatan kita coba buka dulu kalau tidak ada lagi kita berikan kesempatan Ustaz untuk memberikan closing statement ini. Kalau nggak ada berarti Ustaz ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai penutup untuk kajian malam ini Ustaz? Ya, intinya eh, ya itulah pentingnya belajar sekali lagi supaya kita bisa menentukan sikap yang benar terhadap fenomena yang terjadi. Makanya Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke orang yang tahu jika kamu tidak tahu supaya kita tidak tersesat pada era hari ini. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, jadi innallaha la yaqbid innallaha la yaqbidul ilma. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan dihilangkannya ilmu, tidak. Tapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi sampai-sampai ittakhadana suruh juhala. Sehingga orang-orang itu menjadikan para orang-orang bodoh itu sebagai pemimpin. Ya. Ittakhadana juhalahu asa. Jadi orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin. Itu masuk ilmu. Orang bodohnya kemudian ditanya tentang hukum agama. Fa'aftau. Lalu mereka berfatwa. Dulu adul. Sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan. Nah, hari inilah terjadi. Ketika banyak orang-orang yang tidak ahli agama, dia orang bodoh, katakanlah guru gemblung gitu kan. Dia ditanya tentang masalah agama, maka ya terjadi ya sesat dan menyesatkan orang. Makanya penting sekali untuk senantiasa kita belajar supaya di era yang penuh fitnah ini kita tidak tersesat dalam menjalankan agama. Ya, salah satu obat supaya tidak tersesat itu adalah talabul ilmi. Maka istiqomah dalam talabul ilmi itu adalah obat agar kita tidak tersesat. Itu sih. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz.